Oke guys, selamat datang di channel gua kembali, Vian Motovlog, share the story, share the journey. Oke, hari ini gua lagi mau review motor gua, yaitu motor yang biasa gue pakai buat vlog, yaitu motor Bison tahun 2012. Jadi ceritanya gue beli motor ini second waktu itu di salah satu dealer di Depok. Waktu itu gue belinya 6 juta, sekitar 6 jutaan. Ya bisa dibilang motor Bison ini termasuk motor yang apa ya? Motor gede yang paling murah menurut gua, karena kalau kalian bisa scroll di marketplace atau di salah satu platform juga, itu setahu gua ada yang masih di bawah 6, ada yang 6,5, tergantung tahun dan tergantung kondisinya. Waktu itu sih gue beli pajak hidup dan panjang karena baru ikut panjang waktu itu. So hari ini gue mau nge-review motor yang gue pakai. Pertama-tama jadi gini, motor ini juga ada ceritanya. Jadi dulu waktu gue pertama kali beli motor ini, bukan semata-mata gue beli motor ini. Jadi waktu itu gue punya motor Mio Z, ya bisa sekelas itulah, Mio Z tahun 2000 berapa gue lupa. Jadi ceritanya gue beli, terus waktu itu gue sama keluarga gue itu jalan-jalan ke pulau, kita jalan-jalan ke puncak naik motor bareng-bareng sama semuanya. Lalu gue sebel gitu loh, kenapa? Karena waktu gue pakai motor itu untuk nanjak ke puncak, nah motor itu tuh agak ngadet gitu loh, jadi kayak hilang tenaga gitulah. Sehingga gue pikir udahlah gue pengen beli Bison aja lah gitu, gue tukar tambah aja. Jadi gimana ceritanya gue juga bisa beli Mio Z? Nah semua ini bermula dari ketika pertama kali nyokap gue itu meninggal. Jadi ketika nyokap gue meninggal, adalah ibaratnya sisihan duit. Jadi ceritanya sebelum nyokap gue meninggal itu gue pakai motor smash. Waktu itu gue beli cuma 2 jutaan motor smash gue. Jadi setelah gue beli motor itu ya lumayan berpenyakitan sih. Jadi setelah nyokap gue meninggal, ada sisihan duit, keluarga gue tuh nyuruh supaya gue beli motor yang lebih proper lah, karena waktu itu juga gue sambil kerja kan, gue jualan gitu kan, jadi mesti buat bawa banyak barang. So akhirnya gue pilih yang motor yang nyaman, yang bisa dipakai sehari-hari, yaitu Mio Z. Terus ya karena setelah gue pakai lama ya gue cukup nyaman sih, tenaganya ada, gue suka sama motornya. Cuman ya gue sebelnya waktu itu gara-gara naik ke puncak doang. Jadi ketika naik puncak dia ngadet, akhirnya gue bilang gue mau jual aja gitu loh. Setelah gue jual itu 6.500.000 waktu itu, gue inget banget. Lalu akhirnya motor itu gue pakai untuk beli ini ya, seharga 6 juta. Gue juga dapetnya di marketplace. Nah setelah gue beli juga sebenarnya PR-nya nggak sedikit ya. Waktu itu ketika beli gue nggak salah baca kondisi, sehingga waktu itu terjadi kerusakan di kalkulatornya yang harus gue perbaiki. Bukan perbaiki malah, jadi gue harus beli baru seharga 900 lebih waktu itu. Ya ini ada long story-nya lah, sehingga ini juga sebenarnya membuat gue sangat sayang dengan motor ini, dan gue cukup sedih karena waktu itu kondisinya gue broke banget. Dan akhirnya ya seperti itulah, kalian harus tahu lah. Nah oke, kita lanjut review aja motor ini. Jadi bisa dibilang motor ini adalah motor kenangan. Kenapa? Karena bisa dibilang gue beli motor ini bukan karena keringat gue juga, tapi bisa dibilang karena hasil pemberian nyokap gue. Oke, hari ini kita langsung review aja motor gue. Yang pertama, gue di sini kalau dari ban gue biasa gue pakai ini. List stikernya gue beli di Topet ya. Bagus soalnya dia ada tulisan Bisonnya gitu, kalau bisa kalian lihat. Bentar ya, balik. Nah, kalau kalian bisa lihat dia ada tulisan Bisonnya. Dan itu keren banget, gue suka. Jadi langsung gue beli dari online. Ini ban masih bawaannya dia. Cuma waktu itu gue ngecat. Nah buat kalian nih pengen ngecat ban-ban gini biar kelihatan bagus, gue share pengalaman aja. Kalau yang ini kalian bisa lihat gue pakai cat yang dari Tokopedia yang kayak spidol gitu, tapi nggak tahan. Nah ayo sini kalian lihat. Nah ini hasil gue ngecat pakai cat kuda. Gue bukan di endorse ya, tapi gue pakai cat kuda yang biasa buat cat tembok tuh, yang cat minyak. Nah hasilnya bagus, kalian bisa lihat. Jadi ini nggak luntur walaupun kalian cuci gitu ya. Terus ya kita lihat dari depan lagi. Nah kalau spakbornya sih ori ya, spakbornya ori, cuman waktu itu ininya jelek gara-gara waktu itu platnya itu masih ada di sini. Jadi kalau kita kenain tanjakan, ini ngehancurin ini. Akhirnya setelah direnov gue pindahin ke sini gitu. Nah kayak gini-gini nih ternyata mahal juga ya, gue juga baru tahu nih. Kayak gini nih satu buahnya itu 15.000, jadi kiri kanan ada 30.000. Tapi ya puji Tuhannya gue cukup seneng, yang beliin bukan gue, jadi sponsor. Terus ini cover shop,
Ini bahannya PVC ya, jadi bukan apa namanya, bukan upside down, tapi ini hanya PVC yang bisa ditempel doang. Terus kalau ini kalian kalau mau tahu ini namanya Jaluas roda. Ini juga sponsor sponsor dari keluarga sih maksud gue. Jadi ketika gue mau terjun di dunia motovlog, keluarga gue support, jadi mereka langsung pengen lah ikut ngedandanin motor-motor gue gitu. Ya gue cukup seneng. Lalu ini handle. Nah ini pelajaran nih buat kalian nih, kalau misalnya kalian beli Bison, kalian pengen masang bukan jalu, ini namanya handle ya setahu gue. Nah ini handle gue nyari di sekitar satu sawah besar itu nggak ketemu. Akhirnya ketemunya itu di salah satu toko variasi di Dan Mogot. Nah cuman ini juga kurang pas, kalau kalian bisa lihat dari deket nih, ini bekas digerinda. Nah jadi kurang bagus sebenarnya, tapi ya oke aja sih. Cuman jeleknya karena ininya kurang pas di master remnya, takutnya sering aus nih. Takutnya coba kalian fokusin. Nah ini takutnya sering aus nih, jadi remnya juga nggak bisa dari jauh, ini harus dari dekat begini gitu. Nah ini sebenarnya juga kayaknya sih ya, yang sebelah koplingnya juga ini sebenarnya buat Matic gua rasa sih, karena ada giniannya kan, koplingan nggak ada. Jadi sebenarnya ini PNP sih, paksa jadi dicocok logikan aja. Terus kalau yang ini Barakuda, ini gue beli udah lama sih, ini sekitar harganya sekitar 100 ribuan ya. Ini udah lama gue beli, lama banget, dari pertama kali punya gue udah langsung beli. Nah ini Barakuda, ini sponsor juga dari keluarga gue. Ini biasa lah ya, murah nih, kalau nggak salah 40 ribuan. Nah ini spionnya gue pakai yang, gue lupa lagi tipe namanya apa, ntar gue share dah di video ini, kalian bisa lihat gue kalau misalnya itu. Ini gue pakai yang warna kuning. Kenapa kuning ya, ini udah merah, ya masa ini merah lagi gitu. Gue pikir udah ini kuning aja. Gue beli yang, kalau nggak salah ini ukurannya 72 ya, gue lupa. Jadi yang lebih gede gitu. Oke, terus setelah dari sini kalian bisa lihat dari segi mesin deh. Kalian lihat dari segi mesin, ini seperti yang gue bilang, karburatornya ini udah baru, gue ganti waktu itu. Gue beli langsung dari Yamaha Kebonjeruk di Ramayana. Jadi kalau kalian mau cari spare part yang ori, kalian cari di sono aja deh. Gue berani garansi barangnya ori sih, karena gue juga beli di sono ori. Nah kalau yang ini juga sponsor dari keluarga gue, tapi ini belinya udah lama sebelum gue pengen jadi motovlog. Gue nggak tahu sih namanya apa, tapi gue waktu lihat di orang pakai Bison, gue seneng aja nih. Karena kalau dicopot ya, terus lu orang pakai yang apa, yang satu jadi kayak gini, menurut gue kurang cocok sih, kurang gagah aja gitu ya. Tapi kan itu masalah selera ya, gue nggak bisa bilang itu salah, karena menurut gue ini pribadi gue, di sini gue lebih suka yang kayak gini, walaupun sebenarnya warnanya kurang senada, tapi ini cocok aja rasanya gitu. Lalu waktu gue beli nih, sayang banget nih kayak gigi ompong, monocrossnya nggak ada, tulisan monocrossnya, jadi kayak kosong gitu loh, sayang banget gue rasanya. Nah oke, lanjut. Tadinya itu di sisi persnelingnya, gue nggak tahu lah namanya salah apa bener, persnelingnya, injek gigiannya sebenarnya ini standar. Cuman ya sama seperti yang gue bilang tadi, ketika gue mau mulai motovlog, keluarga gue langsung kayak ya support lah gitu ya kan. Jadi gue langsung diberiin underbone-nya ini. Sebenarnya underbone-nya ini maunya warna kuning, cuman dicari kemana-mana satu topet itu kagak ada, barang kosong. Jadilah gue beli silver gitu. Cuman ya oke-oke aja sih menurut gue. Cuman kalau kalian di Bison ya, kalian mau pakai underbone kayak gini, kalian harus perhatiin nih, injekannya kan kecil ya. Ya kalau kaki gue kan gede, jadi sedikit kurang nyaman, tapi oke, menurut gue sih oke. Lalu dari segi footstep, kalau kalian bisa lihat footstepnya ini, ya ini nggak tahu lah ya, ini dibeliin ponakan gue juga nih. Gue nggak tahu ini variasi, ya bisa kalian lihat seperti inilah pokoknya. Soalnya waktu itu injekan gue udah ngotek-ngotek begini ya. Nah terus akhirnya dia beliin gue footstepnya kayak gitu, bisa kalian lihat. Oke, itu dari sisi samping. Apalagi ya yang bisa gue kasih lihat, oh ya ini dari sisi belakang, ini lampunya udah LED punya, sama sponsor by ponakan gue juga. Jadi kalau kalian lihat ini warnanya cukup bagus tuh, ada kayak Mickey Mouse. Kalau kalian lihat, ini pilihan ponakan gue buat gue, katanya biar kuku semangat vlognya ya katanya. Ya itulah. Terus padahal tuh gue waktu itu juga masih dipanas-panasin tuh, suruh pasang yang di sini, suruh pasang yang di sini lampu. Cuma menurut gue kayaknya ya nggak tahu ya, selera sih. Menurut gue Bison diginin aja juga udah oke banget gitu menurut gue gitu. Oke, lanjut di sisi bawah samping.
Oh ya, kalian kalau lihat dari sini, nah kalau kalian bisa lihat dari sisi sampingnya, tadi gue lupa jelasin, gue juga pasang jalur as roda belakang. Nah kayak gini juga, ya sebenarnya sih nggak ngefek apa-apa, cuman biar bisa bikin kesan lebih gemuk aja motor ini gitu. Tapi kalian harus lem ya, karena kejadiannya kalian lihat, kalau kalian nggak ngelem waktu kalian muter gini, ini hari pertama pasang besoknya udah jatuh nih, dan gue nggak tahu jatuhnya kemana. Sedih banget sih sebenarnya, walaupun ini sponsor tapi tetap aja sayang. Jadi kelihatannya kayak pincang satu nggak sih gitu. Terus yang sangat gua sayangkan lagi, ini knalpotnya sebenarnya ori. Kalian lihatlah, kalian bisa lihat ini masih mulus banget, cuman masalahnya knalpotnya ini dibobok. Jadi gua nggak suka kayak racing gitu, berisik banget gak sih. Contohnya ini kayak kalian dengar nih. Nah, jadi gue nggak suka, itu terlalu berisik. Nah yang kalau di sini ya seperti yang gue ceritakan tadi lah, ini hasil coretan tangan koko ipar gue. Jadi rapi banget, dia emang kalau suka kerja sesuatu tuh kayak gitu, rapi, dan gue suka gitu. Nah inilah kelebihannya. Kalau saran gue, sebelum kalian pasang ban, biar lebih gampang kalau kalian kerjaan sendiri, kalian cat aja pakai cat kuda terbang, terus pakai cotton bud ya biar lebih detail. Nah terus jangan lupa kalian selalu cuci motor. Gue belum cuci motor sih. Nah ini gue nggak tahu namanya apa ya, tapi sejenis jalu juga lah. Nah ini yang harus kalian perhatikan kalau kalian mau pasang underbone ya. Kalau kalian mau pasang underbone di Bison, ini harus diakalin nih, banyak diakalin ya sama koko ipar gua. Cuman dia ya karena dia pintar sih ya, kalau gua kan kurang pintar. Cuman ya ini seperti gue bilang tadi, ini jaraknya pendek banget, jadi buat menginjaknya agak susah. Tapi ya oke, masih keinjek, buka ini masih mantap. Cuman kalian harus akalin, kalian lihat nih, ini harusnya di bawah, ini harusnya di bawah tapi jadinya malah di atas. Ya inilah namanya PNP ya, paksain paksa. Jadi kalian harus lebih pintar lagi untuk ngakalin barang-barang yang ada di sini. Ya mungkin itu sih yang bisa gue review. Gue beli motor ini waktu itu harga 6 juta. Kalau kalian mau beli, tertarik sama motor kayak gini, menurut gue motor gede yang paling murah. Kalau kalian pengen buat ngevlog, tertarik pengen cari motor gede, ya ini udah paling murah. Tapi kalau nggak masalah sih kalau kalian mau ngevlog pakai motor apapun ya, kalian mau pakai Mio sekalipun. Gue juga kemarin sempet ngevlog pakai Mio ya. Jadi oke, sebenarnya motovlog itu kan kalian intinya bercerita di atas motor. Nah jadi bebas-bebas aja. Nah sebenarnya gue pengen kasih lihat lagi satu lagi di speedometer. Coba sini kamera bisa kelihatan nggak ya? Ini speedometernya kemarin gue udah custom. Iya, jadi ini warna-warni. Itu kalau sekali lagi ya kalian, kalau kelihatan, nah itu warna-warni. Kenapa gue pakai yang warna-warni kayak gini? Pertama waktu itu begitu pertama kali gue beli, dia sudah pudar di sininya. Nah kalian harus perhatikan nih, kalau kalian punya speedometer digital ya, kalian harus perhatikan di sininya. Kalau misalnya sudah pudar atau nggak nyala atau nggak jalan, kalian harus perhatiin. Soalnya gue kira itu cuma masalah lampu, ternyata ini masalah sunburn. Ini biasa terjadi sama orang-orang yang pakai speedometer digital, kayak Nmax, kayak Aerox, kayak ya Bison, ya Fiction, kayak gitu-gitulah ya. Sama Jupiter Nmax juga kayaknya, ya pakai nggak sih? Gue juga nggak tahu, lupa gue. Ya jadi kalian harus perhatiin kalau kena sunburn gini. Ya perbaikinya sih murah sih, kalian bisa lihat cek di Shopee atau segala macam ada, atau kalian bisa langsung datangin toko offline-nya. Waktu itu gue bikinnya agak jauh karena gue misinformation, tapi kerjanya detail banget sih waktu itu di dekat Serang sana gitu. Oke, dan ya terus waktu itu gue beli ininya agak pecah aja, jadi sebelah sini ya pecah. Ini jadi masih PR nih, ntar kalau ada endorsean lah, mudah-mudahan dapat endorse. Jadi gue pengen benerin ini sama ganti knalpot biar motor gue cukup jadi motor yang standar sih menurut gue. Ya itu sekian review dari motor gue. Sebelumnya sebenarnya dulu banget gue udah pernah punya Bison. Kenapa gue ditanya Bison selain murah? Karena memang gue suka sama motor ini gitu. Jadi waktu dulu gue pernah punya Jupiter Jet tahun 2017. Gue beli baru waktu itu. Terus gue pakai setahun, motor itu sering turun mesin waktu itu. Gara-gara gue pakai, akhirnya gue jual. Sebenarnya gue jual tuh sayang karena gue belinya waktu itu baru tangan pertama gitu kan. Cuman karena pertama dia sering rusak di tangan gue, terus begitu gue juga waktu itu mesti bayar utang, akhirnya motor itu gue jual.
gue ganti beli Bison. Waktu itu motornya gue jual di angka 8 juta. Terus gue beli ini harganya 6,5 waktu itu. Terus gue beli akhirnya waktu itu gue beli motor Bison itu 6,5 juta. Duitnya sisanya gue pakai buat bayar apa ya? Bayar kos atau bayar apa gue lupa, bayar utang pokoknya waktu itu. Terus begitu setelah itu akhirnya kan gue masih anak kos ya. Jadi nggak efisien, kadang gue mau bawa air galon atau apa, kan motor Bison nggak bisa kan. Akhirnya gue jual lagi. Gue pakai nggak lama sih waktu itu 6 bulan ya, 3 bulan. Gue jual ya, syukurnya sih jualnya nggak rugi sih, impas aja, cuma bayar biaya pakai. Terus akhirnya setelah itu gue beli Smash ya, waktu itu gue bilang gue beli Smash 2000 berapa ya, 2007 kalau nggak salah ya 2007, dengan catatan pajak mati waktu itu. Terus gue hidupin dulu segala macam, balik nama gue rapiin. Cuman ya itu masih ada kendala di mesin. Setelah nyokap gue meninggal, ada sedikit tabungan, gue jual itu motor, lalu kebelilah Mio Jet. Setelah gue pakai lumayan lama ya, sekitar 6 bulan jalan-jalan ke puncak, gue nggak suka karena dia nggak kuat nanjak. Akhirnya gue belilah ini Bison kembali. Ya gue bisa dibilang gue udah pakai Bison 2 kali. Motor ini bukan buat balap ya, karena ya bisa dibilang bodinya gede banget tapi tenaganya agak lemot. Walaupun gue udah ngobrol sama mekanik gue, dia bilang kalau mau dibikin kenceng sih bisa aja, tapi ya gue sukain standar sih, karena kalau lo otek-otek gue takutnya malah duitnya tambah banyak. Ya maklum lah, YouTuber belum kaya. Ya gitulah. Ya berarti bisa dibilang ini ada motor kesayangan gue, motor yang dikasih dari hasil tabungan nyokap juga, buat harian pakai juga. Ya mudah-mudahan motor ini menghasilkan banyak ya. Oke, mungkin itu sekian review dari gua. Tunggu video-video selanjutnya lagi ya. Terima kasih yang udah stay tune, terima kasih yang udah suka video ini. Kalian kalau mau ngobrol-ngobrol soal seputar Bison atau motor, tinggal komen aja atau DM di IG gua boleh, atau kalian boleh email gua. Terus terima kasih banyak yang udah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. God bless. Bye-bye.